Saat Martin Paes mempermalukan Emil Audero di depan publik, itulah kata-kata yang mungkin menggambarkan posisi Martin Paes saat ini. Memang terdengar berlebihan, namun itulah faktanya. Keputusan untuk berpindah ke warganegaraan yang dilakukan para pemain keturunan Indonesia memang dianggap sebagian pemain merupakan sebuah penurunan karir. Bahkan ada yang mengatakan jika memilih bergabung bersama timnas Indonesia merupakan hal yang mustahil bagi para pemain yang memiliki reputasi mentereng di Eropa atau bisa dikatakan pemain grade A. Hal itu tak terlepas dari latar belakang sepak bola Indonesia yang dinilai masih jauh dari kata sempurna. Sepak bola Indonesia dinilai masih kalah jauh dari negara-negara Eropa, bahkan di Asia. Yang paling parah lagi, sepak bola Indonesia dinilai masih belum mampu bersaing di kawasan ASEAN. Hal itulah yang mungkin membuat sebagian pemain enggan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun hal itu tak berlaku bagi Martin Paes. Martin Paes yang menyandang sebagai ex-kiper timnas Belanda kelompok umur dengan berani mengambil langkah untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Keseriusan Martin Paes sudah tak perlu diragukan lagi. Kecintaan dia terhadap tanah air sudah melekat pada dirinya. Dirinya juga mulai mempelajari hal tentang Indonesia, mulai dari belajar bahasa Indonesia, sampai-sampai dia secara lantang cukup hafal dengan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Goal accomplished in the sense of All-Star game. Also you, I want to represent. Martin Paes juga terus mempersiapkan diri dengan baik selagi PSSI serius untuk mengurus izin bermain untuknya di timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Martin Paes telah dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia sejak mengambil sumpahnya pada 30 April 2024 lalu. Namun dia masih belum bisa melakoni debutnya sebagai pemain timnas Indonesia sejak pengambilan sumpah tersebut. Padahal skuad Garuda telah melakoni 2 laga resmi di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Skuad asuhan Sintayong pun sukses melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah finish kedua di grup F di belakang Irak dan menyingkirkan Vietnam dan juga Filipina. Di tengah persiapan timnas Indonesia untuk menyambut kualifikasi putaran ketiga, izin bermain untuk Martin Paes masih terganjal oleh peraturan FIFA yang belum merestui sang penjaga gawang. Meskipun belum diberikan izin, Martin Paes terus mempersiapkan diri dengan baik. Karirnya terus mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Pada Juli ini, dia sukses masuk ke MLS All-Star 2024 setim dengan mega bintang asal Argentina Lionel Messi yang kini membela Inter Miami. Itu merupakan suatu pencapaian yang terwujud berkat bantuan dari para netizen Indonesia, sebab dia terpilih lewat pemungutan suara yang dilakukan secara online. Selain itu, kegemilangannya berlanjut dengan catatan tertinggi dalam melakukan penyelamatan selama semusim. Sebagaimana diumumkan oleh FC Dallas, klub yang menaungi Paes, sang penjaga gawang telah melakukan total 95 penyelamatan pada musim ini. Itu merupakan jumlah penyelamatan terbanyak yang dicatatkan oleh Martin Paes untuk kurun waktu semusim sepanjang karirnya sebagai penjaga gawang. Jadi jelas Martin Paes benar-benar mempersiapkan yang terbaik agar dirinya bisa memberikan yang terbaik kapanpun dibutuhkan oleh tim, termasuk timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, Paes juga belakangan sedang ramai dikaitkan dengan klub besar asal Italia yaitu Empoli, yang mana akan menjadi peningkatan untuk karirnya. Bahkan sang klub siap menempatkan Paes sebagai penjaga gawang utama jika hal ini benar-benar akan terrealisasi. Bermain di Liga Italia, salah satu liga terbaik di Eropa, tentulah menjadi pencapaian untuknya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kancah sepak bola di Amerika Serikat. Empoli akan berlaga di Serie A musim depan, yang berarti Martin Paes akan menghadapi para striker terbaik di Italia seperti Lautaro Martinez atau Paulo Dybala. Justru di tengah kabar baik Martin Paes akan naik kelas, salah satu pemain keturunan yang dulu pernah menolak secara terang-terangan Indonesia, yaitu Emil Audero, mengalami penurunan karir yang sangat drastis. Emil Audero harus meratapi nasib dikembalikan Inter Milan ke Sampdoria. Sampdoria yang dibesut Andrea Pirlo gagal promosi ke Serie A, sehingga Emil Audero terpaksa bermain di Serie B pada musim depan. Peluang Emil Audero untuk ditarik kembali oleh Inter Milan rasanya kecil, lantaran Simone Inzaghi sudah mendapatkan kiper pelapis anyar.
Kenyataan pahit yang dialami Emil Audero jelas merupakan sebuah pukulan telak. Di saat Martin Paes yang dengan tulus memilih Indonesia mengalami peningkatan, justru Emil lah yang menolak mentah-mentah Indonesia harus menerima kenyataan. Di sisi lain, ada kabar yang tak kalah menarik bagi para fans timnas Indonesia. Kabar itu datang dari pemain keturunan Jody Waherman yang pernah menolak tawaran Sintayong main di timnas Indonesia karena ingin fokus mengembangkan karir. Namun secara mengejutkan, dia malah bergabung dengan MU alias Madura United. Pengumuman itu disampaikan langsung Madura United di akun Instagram resminya. Seperti yang diketahui, Jordi Waherman merupakan pemain Akademi Feyenoord Rotterdam. Performa ciamiknya di level junior membuat gelandang 25 tahun ini pernah memperkuat timnas Belanda U16 hingga U20. Sejauh ini, karir mentereng Jordi Waherman tersaji bersama klub Liga 1 Swiss FC Luzern. Ia tercatat 1,5 tahun membela FC Luzern dengan koleksi 2 gol dan 1 assist dari 45 pertandingan. Ketika memperkuat FC Luzern itulah, PSSI mendekati Jordi Waherman atas permintaan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Namun Jordi Waherman saat itu menolak permintaan Sintayong karena ingin fokus bermain di klub terlebih dahulu. Jordi Waherman pun mengaku sangat ingin membela timnas Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, masihkah Sintayong tertarik kepada Jordi Waherman yang memilih turun level dengan berkarir di tanah air? Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis kalau bisa membela Indonesia. Akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, ujar Jordi Waherman. Menarik menanti aksi Jordi Waherman bersama Madura United. Jika tampil menggila bersama Madura United, bukan tidak mungkin ada peluang Jordi Waherman dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sementara itu, bek timnas Indonesia JIJ membuat pengakuan tentang betapa besarnya sepak bola di Indonesia yang berdampak kepada dirinya di dalam dan di luar lapangan. Seperti yang diketahui, JIJ telah menjadi warga negara Indonesia sejak disumpah di akhir tahun 2023 lalu. Namun dia tidak melakoni debutnya bersama timnas Indonesia hingga Maret 2024. Sang bek tengah yang kini berusia 24 tahun bermain 2 kali kontra Vietnam dan kemudian dalam satu laga di bulan Juni 2024 kontra Filipina. JIJ telah merasakan atmosfer bermain yang luar biasa sebagai pemain timnas Indonesia, terutama ketika beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam satu wawancara dengan media Belanda, Ijes pernah membeberkan bagaimana rasanya bermain di Indonesia. Dia mengaku sangat bangga untuk bisa bermain bagi timnas Indonesia dan bagaimana dirinya merespon ketika diundang oleh PSSI. Dampak yang dirasakan olehnya sebagai pemain timnas Indonesia tidak hanya dirasakan di atas lapangan, melainkan juga di luar lapangan, seperti misalnya di media sosial. Apakah sepak bola besar di sana? Itu hampir segalanya bagi semua orang. Ada banyak kekurangan, tapi sepak bola adalah sesuatu yang membahagiakan mereka. Ketika PSSI menghubungi saya, itu nampak sangat keren. Saya tidak mau berharap banyak, karena pertama-tama ada proses naturalisasi. Namun itu benar-benar berhasil dan saya sangat bangga. Angka pengikut yang aneh di Instagram dan tentang atmosfer dalam stadion di laga-laga Indonesia. Ada puluhan ribu supporter yang hadir kontra Vietnam. Ketika memasuki lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan, ada gemuruh suara yang luar biasa yang memberikan saya energi luar biasa. Jelas JIJ. Timnas Indonesia kini berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan JIJ berharap bisa merealisasikan mimpi skuad Garuda tampil di turnamen akbar tersebut. Dia membandingkannya dengan Maroko yang sukses meraih kesuksesan dengan pendekatan yang sama, yaitu menaturalisasi pemain.